Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik bandara dirancang untuk memengaruhi kita bukan membantu kita. Dengan memahami trik tersembunyi ini, kita dapat melakukan perjalanan dengan lebih cerdas dan menghindari jebakan yang tidak perlu. Sebagai seorang pramugari dengan pengalaman selama 15 tahun, saya telah melihat banyak hal di bandara. Bandara itu tidak terasa acak, bukan? Semuanya terasa sangat terkontrol. Dari saat Anda tiba hingga detik Anda duduk di pesawat, semua yang ada di sekitar Anda diam-diam memandu keputusan Anda. Kemana Anda berjalan, apa yang Anda beli, berapa banyak yang Anda habiskan. Dan inilah kenyataan yang sering dilewatkan banyak orang. Bandara tidak dirancang untuk membantu Anda, tetapi untuk memengaruhi Anda. Itulah mengapa para pelancong sering membayar lebih, membuang waktu, dan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengungkap 12 trik tersembunyi yang tidak dibocorkan secara terbuka oleh maskapai dan bandara. Bukan karena rumit, tetapi karena begitu Anda mengetahuinya, Anda berhenti bermain sesuai aturan mereka. Dan simak sampai akhir karena tips terakhir melibatkan sesuatu yang mungkin sering Anda lakukan di hampir setiap penerbangan. Dan itu bisa diam-diam menghabiskan lebih banyak uang dari yang Anda kira. Nomor 1, trik antar jemput gratis yang mengalahkan biaya taksi online bandara. Anda mendarat lelah, lalu membuka ponsel untuk memesan taksi online. Sederhana. Tapi inilah yang tidak pernah diperhatikan sebagian besar pelancong. Detik Anda memesan taksi dari bandara, Anda sudah membayar lebih. Itu disebut biaya tambahan penjemputan bandara. Tergantung di mana Anda berada, itu bisa menjadi tambahan 4 hingga Rp15.000 yang langsung ditambahkan. Kemudian muncul masalah sebenarnya, area penjemputan yang ramai, rambu-rambu yang membingungkan, pengemudi yang terjebak dalam putaran, dan kemacetan yang terasa tak berujung. Perjalanan yang seharusnya murah itu cepat berubah menjadi kekacauan yang membuat frustrasi dan mahal. Sekarang inilah yang dilakukan para pelancong berpengalaman secara berbeda. Mereka tidak melawan sistem. Mereka melangkah keluar dari sistem. Daripada memesan taksi di terminal, mereka naik antar jemput hotel gratis. Bandara dikelilingi oleh hotel-hotel seperti Holiday Inn, Best Western, atau Ibis, yang semuanya menjalankan antar jemput tanpa henti, secara resmi untuk tamu, tetapi pada kenyataannya tidak ada yang memeriksa. Anda berkendara beberapa menit, turun di pintu masuk hotel yang tenang, lalu memesan taksi online dari sana. Tidak ada biaya bandara, tidak ada kekacauan, tidak ada kebingungan, dan seringkali penjemputan lebih cepat, pencahayaan lebih baik, serta lingkungan yang lebih aman. Jadi lain kali Anda mendarat, jangan terburu-buru memesan taksi di dalam bandara, karena terkadang langkah paling cerdas adalah melangkah cukup jauh dari tempat semua orang berdiri. Nomor 2. Sistem keamanan rahasia anti-antrean yang diabaikan banyak orang. Keamanan bandara adalah tempat di mana perjalanan mulai kacau. Antrean panjang, orang-orang meraba-raba sepatu keranjang, menumpuk, langkah maju yang lambat dan menyakitkan. Dan sebagian besar pelancong hanya menerimanya karena mereka berpikir tidak ada jalan keluarnya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Di beberapa bandara ada sistem rahasia yang berjalan di latar belakang yang memungkinkan Anda melewati antrean sepenuhnya. Tanpa tiket kelas bisnis, tanpa status elit, tanpa TSA pre-check. Hanya dengan reservasi. Itu disebut reservasi slot waktu keamanan. Begini cara kerjanya. Sehari sebelum penerbangan Anda pergi ke situs web bandara dan memilih jendela waktu untuk melewati keamanan. Anda mendapatkan kode QR. Ketika Anda tiba, Anda tidak bergabung dengan antrean utama. Anda berjalan ke jalur terpisah, memindai kode Anda, dan Anda sudah melewati. Begitu saja. Sementara semua orang terjebak di belakang puluhan pelancong yang stres, Anda sudah menuju gerbang Anda. Bandara seperti Heathrow, Amsterdam Schiphol, Orlando, Seattle, Brisbane, Sydney sudah meluncurkannya. Tapi inilah bagian yang aneh. Hampir tidak ada yang menggunakannya. Bukan karena tidak berfungsi, tetapi karena hampir tidak diiklankan. Dan itu disengaja karena semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik kerjanya. Ini pada dasarnya adalah jalur cepat tersembunyi yang bersembunyi di depan mata. Jadi lain kali Anda terbang, cari nama bandara Anda dan pesan waktu keamanan. Hanya butuh 2 menit tetapi bisa menghemat 20, terkadang bahkan 30 menit. Dan begitu Anda mencobanya sekali, berdiri di antrean keamanan normal lagi, akan terasa sangat tidak perlu. Nomor 3.
Mengapa jalur keamanan kiri hampir selalu lebih cepat? Ini adalah trik yang terasa seperti seharusnya tidak berhasil tetapi berhasil. Masuk ke area keamanan bandara manapun dan perhatikan apa yang dilakukan orang. Hampir semua orang cenderung ke kanan, tanpa berpikir, tanpa memeriksa, hanya insting. Dan itulah mengapa sisi kanan menjadi padat lebih dulu. Itu adalah perilaku manusia. Di negara-negara di mana orang mengemudi di kanan atau bahkan hanya karena sebagian besar orang kidal mereka secara alami bergerak ke arah itu. Mereka melihat jalur terbuka pertama di kanan dan berasumsi itu pasti lebih cepat. Jadi mereka mengikuti kerumunan, dan kerumunan menjadi masalah. Sementara itu jalur kiri seringkali setengah kosong, terkadang bergerak 2 kali lebih cepat, bahkan selama jam sibuk. Staf bandara melihat pola ini setiap hari. Para pelancong yang sering bepergian mengandalkannya seperti kode cheat. Tetapi para pelancong pertama kali mereka tidak pernah menyadarinya. Karena mereka fokus untuk bergerak maju, bukan melihat-lihat. Jadi lain kali Anda menghadapi keamanan, jangan hanya mengikuti arus. Berhenti sejenak, pindai seluruh pos pemeriksaan, lalu pergi ke kiri. Karena perbedaannya bukan keberuntungan, melainkan kesadaran. Dan terkadang menghemat 10 hingga 15 menit di bandara tidak ada hubungannya dengan kecepatan melainkan tidak berpikir seperti orang lain. Nomor 4. Mengapa pelancong cerdas melacak bagasi? Mereka sendiri bukan maskapai. Ada saat yang ditakuti setiap pelancong, Anda berdiri di konveyor bagasi menonton koper demi koper, lewat dan milik Anda tidak pernah muncul. Awalnya Anda tetap tenang, mungkin hanya terlambat. Kemudian konveyor berhenti. Dan saat itulah Anda menyadarinya, tas Anda tidak ada di sini. Sekarang inilah bagian yang tidak banyak dibicarakan maskapai. Mereka kehilangan atau menunda jutaan tas setiap tahun. Dannya mereka akan melacaknya untuk Anda, tetapi sistem mereka seringkali lambat, ketinggalan zaman, tertunda berjam-jam, terkadang berhari-hari. Artinya, pada saat mereka memberitahu Anda di mana tas Anda, tas itu sudah duduk di sana. Itulah mengapa para pelancong berpengalaman tidak lagi mengandalkan pelacakan maskapai. Mereka melacak tas mereka sendiri menggunakan sesuatu yang sederhana, AirTag atau pelacak pintar. Begini cara kerjanya. Sebelum perjalanan Anda menjatuhkan pelacak kecil di dalam koper Anda di bawah pakaian di dalam saku. Kemudian di ponsel Anda bisa melihat dengan tepat di mana tas Anda berada. Masih di bandara keberangkatan Anda akan tahu. Ditinggalkan di landasan Anda akan tahu. Sudah berputar di konveyor sebelum Anda tiba Anda akan tahu. Bahkan ada seorang pelancong yang menghampiri staf maskapai dan berkata, "Tas saya ada di sana." Dan dia benar. Karena dia bisa melihatnya. Itulah perbedaannya. Alih-alih menebak Anda tahu. Dan dengan sekitar Rp300.000 itu, salah satu cara termurah untuk menghilangkan salah satu kecemasan perjalanan terbesar. Karena hanya mengandalkan pelacakan maskapai saat ini seperti menggunakan ponsel jadul di dunia smartphone. Nomor 5. Trik psikologis yang digunakan bandara untuk membuat Anda menghabiskan lebih banyak uang. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana bandara terasa berbeda setelah pemeriksaan keamanan? Lebih tenang, lebih lembut, hampir nyaman. Itu bukan kebetulan. Itu adalah desain. Dan itu memengaruhi Anda, disadari atau tidak. Mari kita mulai dengan sesuatu yang pasti pernah Anda injak karpet. Sebelum keamanan lantai keras, gerakan cepat. Setelah keamanan karpet yang lebih lembut bermotif. Mengapa? Karena itu secara halus memberitahu otak Anda bahwa Anda aman sekarang. Perlambat. Dan ketika Anda melambat, Anda mulai melihat. Lalu ada pencahayaan lebih terang di dekat toko-toko mewah, sedikit lebih redup di dekat area makanan, memandu mata Anda tanpa Anda sadari. Dan kemudian muncul sesuatu yang tidak pernah dipikirkan banyak orang, aroma. Aroma dari kafe yang menarik Anda masuk, terkadang bahkan bukan dari masakan. Bandara dan toko menggunakan pemesaran aroma vanila, jeruk, aroma roti hangat untuk memicu kenyamanan, rasa lapar, dan pengeluaran. Bahkan tata letaknya disengaja. Toko-toko bebas bea ditempatkan sehingga Anda harus melewatinya. Jalur sempit memandu Anda melewati barang-barang berkeuntungan tinggi. Anda tidak hanya berjalan ke gerbang Anda dipandu melalui jalur belanja. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak melihatnya, karena bandara bukan lagi hanya pusat transit. Mereka adalah lingkungan yang dirancang dengan cermat untuk memengaruhi suasana hati Anda, keputusan Anda, dan dompet Anda.
Nomor 6, roda bagasi. Anda lebih kotor dari yang Anda kira. Sebagian besar pelancong membersihkan hal-hal yang jelas meja nampan tangan setelah keamanan sandaran tangan kursi. Tetapi ada satu hal yang hampir semua orang abaikan: roda bagasi Anda. Pikirkan di mana saja roda itu pernah berada: tempat parkir yang tertutup minyak dan kotoran trotoar, kamar mandi bandara, lantai terminal yang lengket, bahkan tempat penyimpanan kargo di bawah pesawat. Dan kemudian apa yang Anda lakukan? Anda menggulirkan bagasi yang sama itu langsung ke kamar hotel Anda. Atau lebih buruk, rumah Anda. Roda duluan menyeret semua yang mereka kumpulkan melintasi lantai Anda. Bakteri, tumpahan minuman, residu kimia, dari landasan hal-hal yang tidak Anda lihat tetapi pasti tidak Anda inginkan di dalam ruangan Anda. Dan inilah bagian yang aneh. Orang-orang terobsesi untuk membersihkan nampan pesawat tetapi benar-benar melupakan bagian paling kotor dari seluruh perjalanan mereka. Solusinya hampir terlalu sederhana: simpan sebungkus kecil tisu desinfektan di tas jinjing Anda. Di akhir perjalanan Anda, sebelum Anda masuk ke mobil, sebelum Anda masuk ke kamar, Anda luangkan 30 detik dan bersihkan rodanya. Itu saja. 30 detik. Tetapi itu menghentikan semua yang dikumpulkan roda itu agar tidak ikut bersama Anda. Dan satu hal lagi yang tidak pernah dipikirkan banyak orang. Jika Anda duduk di lantai bandara atau bersandar pada tas Anda mungkin menyentuh roda yang sama itu. Jadi lain kali pikirkan dua kali, karena terkadang hal paling kotor dalam seluruh perjalanan Anda adalah yang diam-diam bergulir di belakang Anda. Nomor 7. Mengapa duty free tidak selalu merupakan penawaran yang baik? Duty free kedengarannya seperti jaminan tanpa pajak, harga lebih baik, penawaran eksklusif. Tetapi inilah kenyataan yang tidak pernah diperiksa banyak pelancong. Duty free tidak secara otomatis berarti lebih murah, bahkan terkadang lebih mahal. Bandara memahami sesuatu tentang perilaku manusia. Tepat setelah keamanan orang merasa lega, Anda berhasil melewatinya. Anda bersemangat. Mungkin Anda merasa seperti telah mendapatkan hadiah, dan saat itulah pengeluaran menjadi lebih mudah. Saat itulah mereka mendapatkan Anda. Harga parfum, alkohol, kosmetik, bahkan makanan ringan bisa diam-diam dinaikkan. Tetapi karena diberi label bebas pajak, otak Anda berasumsi itu adalah penawaran. Dan inilah trik lainnya. Banyak produk duty-free datang dalam bundle atau ukuran eksklusif yang membuatnya lebih sulit untuk membandingkan harga secara instan. Anda tidak bisa dengan cepat memeriksa apakah itu lebih murah di tempat lain karena terlihat berbeda. Itu disengaja. Pelancong cerdas melakukan satu hal sederhana sebelum membeli sesuatu yang signifikan: mereka memeriksa harganya. Tepat di sana di ponsel mereka. Produk yang sama, merek yang sama, toko lokal, pengecer online. Dan lebih sering daripada yang Anda harapkan, mereka menemukannya lebih murah di luar bandara. Terkadang 10.000, 20.000, bahkan lebih. Jadi ya, duty free bisa menjadi penawaran yang bagus, tetapi hanya jika Anda memperlakukannya seperti toko lain. Karena kesalahan terbesar yang bisa Anda buat di ketinggian 30.000 kaki adalah berasumsi Anda menghemat uang hanya karena seseorang memberitahu Anda. Nomor 8, trik tidur tak terduga yang diandalkan para pelancong. Sering tidur di pesawat kedengarannya sederhana sampai Anda benar-benar mencobanya. Kebisingan kursi yang sempit, gangguan konstan, dan tiba-tiba Anda terjaga di ketinggian 35.000 kaki. Kebanyakan orang mencari pil tidur. Tetapi inilah masalahnya: pil tidur dapat membuat Anda merasa lesu, bingung, terkadang bahkan lebih buruk ketika Anda mendarat. Jadi para pelancong sering mulai menggunakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih sederhana. Kombinasi yang terdengar hampir terlalu halus untuk berhasil: valerian root dan ASMR. Valerian root adalah suplemen herbal alami yang telah digunakan selama berabad-abad untuk meningkatkan relaksasi dan tidur. Tanpa sedasi berat, tanpa efek samping yang keras, hanya perlambatan lembut pada sistem Anda. Ini membantu menenangkan pikiran yang terus berputar, yang terus memutar ulang pikiran saat Anda duduk diam. Sekarang gabungkan itu dengan ASMR. Bisikan lembut, ketukan lembut, suara hujan, audio berulang yang rendah, yang memberitahu otak Anda bahwa tidak apa-apa untuk mematikan. Begini cara para pelancong menggunakannya. Sekitar 30 hingga 60 menit sebelum lepas landas mereka meminum valerian root. Kemudian setelah duduk, headphone terpasang, ASMR diputar dengan tenang dan sesuatu yang menarik terjadi. Tubuh Anda tidak dipaksa tidur, ia melayang ke dalamnya.
Tanpa tabrakan mendadak, tanpa kabut tebal saat Anda bangun, hanya istirahat yang tenang dan alami. Bahkan di kelas ekonomi. Itulah mengapa para pelancong yang gugup pelancong jarak jauh. Bahkan pramugari diam-diam mengandalkan metode ini, karena terkadang hack perjalanan terbaik bukanlah tentang meningkatkan kursi Anda, ini tentang meningkatkan bagaimana tubuh Anda menangani perjalanan. Nomor 9. Mengapa Anda seharusnya tidak pernah mencantumkan alamat rumah Anda pada tag bagasi? Selama bertahun-tahun para pelancong diberitahu hal yang sama, cantumkan nama dan alamat Anda di bagasi Anda. Kedengarannya bertanggung jawab bukan jika tas Anda hilang, tetapi inilah yang diabaikan saran itu. Anda juga memberitahu orang asing dengan tepat di mana Anda tinggal. Pikirkan saja. Tas Anda bergerak melalui bandara, melintasi negara, ditangani oleh orang-orang yang tidak akan pernah Anda temui. Dan jika seseorang melihat tag Anda dan menyadari bahwa Anda bepergian jauh dari rumah, mereka sekarang tahu sesuatu yang lain, rumah Anda mungkin kosong. Ini bukan hanya teori. Ada kasus nyata di mana pelancong menjadi sasaran, rumah mereka dibobol saat mereka masih berlibur semua karena bagasi mereka mengungkapkan terlalu banyak. Itu tidak sering terjadi, tetapi ketika itu terjadi, itu bukan acak, itu bisa dihindari. Jadi apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya? Tetap sederhana. Nama Anda, nomor telepon Anda, email Anda. Itu cukup bagi maskapai atau orang yang baik untuk menghubungi Anda jika tas Anda hilang. Tetapi itu tidak mengekspos lokasi pasti Anda. Bahkan lebih baik gunakan tag kode QR atau layanan pelacakan aman yang menyimpan detail Anda secara pribadi. Karena bagasi Anda tidak hanya membawa pakaian Anda, itu membawa informasi Anda, dan semakin sedikit yang Anda ungkapkan, semakin aman Anda. Nomor 10. Mengapa penerbangan pagi diam-diam memberi Anda keuntungan? Kebanyakan orang menghindari penerbangan pagi. Bangun jam 4 pagi bergegas ke bandara dalam gelap rasanya seperti hukuman. Jadi mereka memilih penerbangan yang lebih larut, lebih nyaman, lebih santai. Tetapi inilah yang tidak mereka lihat. Perjalanan udara berjalan seperti reaksi berantai. Satu penundaan di awal hari dapat menyebar ke puluhan penerbangan. Pesawat tiba terlambat, kru tertunda, koneksi mulai runtuh. Pada saat sore tiba, bandara tidak hanya sibuk, mereka tidak stabil. Tetapi penerbangan pagi mereka beroperasi di lingkungan yang sama sekali berbeda. Pesawat Anda biasanya sudah ada di sana, diparkir semalaman, siap berangkat. Lalu lintas udara lebih ringan, antrean keamanan lebih pendek, semuanya lebih tenang. Yang berarti, Anda jauh lebih mungkin untuk lepas landas tepat waktu, jauh lebih mungkin untuk mendarat tepat waktu, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk ketinggalan koneksi, dan ada keuntungan tersembunyi lainnya. Cuaca, turbulensi, badai, penundaan, cenderung muncul di kemudian hari. Langit pagi seringkali lebih stabil, lebih halus, dapat diprediksi. Bahkan harga tiket bisa lebih rendah, terutama di tengah minggu. Jadi ya, bangun pagi itu tidak menyenangkan, tetapi duduk di landasan selama 2 jam ketinggalan koneksi, memesan ulang seluruh perjalanan Anda, itu lebih buruk. Terkadang keputusan perjalanan terbaik bukanlah yang paling nyaman. Itu adalah yang memberi Anda kendali. Nomor 11. Trik kursi yang bisa menghabiskan lebih banyak uang dari yang Anda kira. Selama bertahun-tahun Anda telah diberitahu hal yang sama di setiap penerbangan, letakkan tas Anda di bawah kursi di depan Anda. Kedengarannya tidak berbahaya, prosedur standar. Tetapi inilah yang tidak dijelaskan siapapun, tempat itu mungkin tempat terburuk untuk meletakkan barang berharga Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang tidak ingin dipikirkan banyak orang, kebersihan. Karpet di bawah kursi Anda itu jarang dibersihkan secara mendalam. Kita berbicara tentang lapisan kotoran dari ratusan penumpang, tumpahan makanan, bakteri sepatu, bahkan jejak hal-hal yang tidak ingin Anda bayangkan. Dan tas Anda ditekan langsung ke dalamnya. Sekarang tambahkan risiko kedua, pencurian. Pada penerbangan jarak jauh atau semalam, terutama ketika orang tidur, ada kasus nyata di mana penumpang diam-diam meraih ke depan dan menggeser tas. Jika barang berharga, Anda duduk di bawah kursi itu, Anda membuatnya mudah. Tanpa suara, tanpa perhatian, tanpa perlawanan. Kemudian ada masalah ketiga, kehilangan. Orang-orang mendorong tas mereka ke bawah kursi setengah terbuka, resleting sedikit terbuka, dan selama penerbangan barang-barang bergeser, jatuh, meluncur keluar. Paspor, kacamata pengisi, daya hilang. Dan pada saat Anda menyadarinya,
Anda sudah keluar dari pesawat. Semoga berhasil mendapatkannya kembali. Dan terakhir, kenyamanan. Penerbangan panjang sudah sempit. Sekarang Anda menjejali kaki Anda di sekitar tas yang besar memotong sirkulasi, membuatnya lebih sulit untuk beristirahat. Jadi apa yang dilakukan para pelancong berpengalaman? Mereka memisahkan barang-barang penting mereka. Kantung kecil tipis di bawah kursi hanya yang penting. Pengisi daya obat-obatan earbud air. Segala sesuatu yang lain di atas kepala atau bahkan lebih baik diamankan. Beberapa menggunakan klip atau carabiner untuk menempelkan tas mereka ke rangka kursi saat mereka tidur. Jadi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang hilang. Karena ini bukan hanya tentang kenyamanan, ini tentang kesadaran. Dan orang-orang yang bepergian dengan lancar bukanlah orang-orang yang mengikuti setiap instruksi secara membabi buta. Mereka adalah orang-orang yang memahami instruksi mana yang datang dengan risiko tersembunyi. Nomor 12 trik. Peningkatan tak terlihat, yang diharapkan maskapai Anda abaikan. Kebanyakan orang berpikir peningkatan kelas hanya keberuntungan. Anda mendapatkannya atau tidak. Tetapi itu bukan cerita lengkapnya. Di balik layar maskapai terus memutuskan siapa yang dipindahkan dan siapa yang tetap. Karena kursi premium yang kosong itu adalah uang yang hilang. Jadi ketika penerbangan tidak penuh, maskapai diam-diam mencari penumpang untuk ditingkatkan kelasnya. Tanpa pengumuman, tanpa penawaran publik, hanya keputusan diam-diam. Dan inilah yang lebih memengaruhinya daripada yang dipikirkan banyak orang waktu check-in. Bagaimana Anda berinteraksi dengan staf, seberapa fleksibel dan mudah Anda terlihat bergerak. Itulah mengapa para pelancong berpengalaman tidak check-in terlalu awal dan mereka tidak menunggu sampai detik terakhir. Mereka check-in ketika perubahan kursi masih terjadi. Kemudian di gerbang mereka tetap waspada. Mereka tidak menghilang. Mereka tetap terlihat. Karena ketika agen perlu memperbaiki tempat duduk dengan cepat, mereka memilih opsi termudah, seseorang yang tenang, hadir, fleksibel, dan terkadang orang itu mendapatkan peningkatan kelas. Tanpa penawaran, tanpa pembayaran, hanya perubahan kursi yang tenang. Apakah itu dijamin? Tidak. Tetapi itu terjadi lebih sering daripada yang disadari banyak orang karena peningkatan kelas tidak selalu tentang keberuntungan. Ini tentang berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, memperhatikan. Sekarang inilah pertanyaan tidak nyaman yang dihindari banyak orang. Berapa banyak dari ini yang telah Anda lakukan di setiap perjalanan tanpa berpikir, tanpa bertanya? Karena begitu Anda melihat bagaimana bandara dan maskapai benar-benar bekerja, Anda tidak bisa kembali terbang dengan cara yang sama lagi. Bandara tidak kacau, mereka dirancang. Setiap antrean, setiap rambu, setiap saran yang Anda ikuti. Dan perbedaan antara perjalanan yang lancar dan yang membuat stres biasanya bukan keberuntungan, itu adalah kesadaran. Para pelancong yang bergerak lebih cepat menghabiskan lebih sedikit dan menghindari masalah tidak lebih pintar. Mereka hanya melihat apa yang dilewatkan orang lain. Jadi lain kali Anda masuk ke bandara, jangan hanya mengikuti sistem, mulailah memperhatikannya. Jika pembahasan di kanal Tika Ariza Puteri ini mengubah cara Anda berpikir tentang terbang, jangan ragu untuk berinteraksi dan berlanggananlah untuk selalu selangkah lebih maju. Karena orang-orang yang tidak pernah berhenti di bandara adalah orang-orang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.